Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. In this video, I'm gonna show you guys how to create furniture app with Flutter. Yes, as you know that in previous video, I always made video tutorials with Kotlin. But for the first time, I will make an application with Dart as a programming language. So without further ado, let's get started. Before I will make the project, I'm gonna show you a demo of my app. Jadi ini tampilan aplikasinya, simple application. Because this for the first time I make create the application in Flutter. Oke, ini kayak cuman kita nge-scroll secara horizontal. Ini aku mengambil tema furniture. I don't know why. Kayak like the estetik aja gitu. Bisa kita klik, kita lihat detailnya. Nah, ini juga simple banget, cuma ada nama, the name of the product, and review, and then the price. Jadi ini judul, review, oke, judul, review, dan price-nya. Di sini untuk detail dari produk. Terus kalau misalkan scroll ke kiri secara vertikal, no, I mean secara horizontal, ini akan ada beberapa gambar dari produk ini. Jadi detail gitu. Jadi kayak kalau kalian mau jualan, kalian juga harus menampilkan beberapa foto untuk meyakinkan si penjualnya gitu. Nah, di sini juga ada. Oke. Nah, di sini kalau kalian perhatiin itu sebenarnya ini ada tombol back. Nah, ya ini kelihatan kan? Oke. Ini juga bisa kalian lihat. Kalian scroll. Nah, kalian back. Kalian back. Nah, kita akan buat aplikasi the simple application like look like this. Oke, langsung aja kita ke projectnya. So the first thing you have to create a new project. You must click file and then new Flutter project. Oke, terus kalian klik next. You can give the project name like furniture app. Don't forget to give the SDK folder. Ini sebenarnya aku udah install, jadi aku nggak perlu install lagi. Ini kenapa ada ini karena kenapa ada like warning karena namanya sama tuh. Kalau misalnya kita bedain dia bisa. Karena ini kita sama. This project name same like the before project. So ini akan tampil warning seperti ini. Oke. Never mind. Lanjut kita kasih project location. Terus bisa kalian next aja. Ini kalau kita bedain. Nah, next. Terus juga ada package name-nya, langsung kalian finish. Oke, karena aku udah ada, jadi aku nggak perlu buat lagi. Oke, di sini kita akan, pertama, kita akan diarahkan ke main.dart. Di sini langsung kita masukin home-nya itu home screen. If you ketik home screen, maka dia akan merah karena kita belum buat kelasnya. Gimana cara membuat kelasnya? It's the simple things like you just click in folder library, klik kanan, new, and then you choose the Dart file and give the name. Example, home screen, home underscore screen. Don't forget to give the Dart file name. You have to use
lowercase ya, huruf kecil semua gitu. Oke, kalau udah dibuat maka akan diarahkan ke sini. Nah, ini cara membuat stateless widgetnya. Oke, kita hapus dulu deh. Simple juga. Kayak kalian klik STL. Wait. Maka muncul stateless. Nah, di sini langsung kalian kasih kelasnya. Kita kasih nama home screen. Nah, terbuatlah kelas home screen. Nah, ini gas merah, maka harus kita import. Nah, import library. Sorry kalau kita pakai yang ini, kita pakai yang material Dart. Nah, jadi nggak merah lagi, baru kita bisa menggunakan file Dart dengan kelas home screen. Karena aku udah buat, aku balikin lagi. Ini aku jelasin aja per code. Jadi walaupun aku nggak buat video tutorial projectnya dari nol, tapi insya Allah aku akan jelasin step by step cara pembuatan aplikasi ini gitu. Di sini kita return ke scaffold. Buat kalian yang belum tahu scaffold itu apa? Jadi scaffold itu kayak dia itu like main widget dia itu untuk sebagai wadah untuk widget lainnya. Jadi dia punya beberapa parameter like app bar, body, floating action button, terus and then button navigation bar. Nah, dia itu bisa untuk membuat beberapa parameter tersebut dan mengganti warna dari tampilan app bar atau tampilan si badinya. Dari sini aku menggunakan background color, jadi sini aku menggunakan tema brown biar look like aesthetic, more aesthetic. Terus ini app bar-nya aku juga menggunakan background colors-nya. Sini kalau yang tadi itu aku menggunakan nomor 13. Sini aku nah sini bisa kalian lihat beberapa warnanya, material color-nya. Terus kata kasih title-nya next furniture, text-nya furniture. Terus body-nya kita pakai list view karena akan ada beberapa list. Terus kita panggil children. Nah, apa sih bedanya children dan child? Jadi kan gini, widget itu punya properti. Nah, properti itu ada yang child, ada yang children. Kalau children itu properti untuk menambahkan satu widget. Kalau children itu properti untuk menambahkan beberapa widget gitu. Contohnya kayak menampilkan banyak teks daftar menu. Jadi karena kita menggunakan beberapa teks, kita harus memanggil si children ini. Nah, di sini kita panggil furniture list. Nah, dari manakah ini? Jadi itu dari kita membuat model. Jadi ketika kita main dihubungkan ke home screen ini akan memanggil si model. Jadi kita harus membuat modelnya di folder ini, furniture. Kita membuat kelas furnitures. Kita buat string name, material, description, review, price, and photo. Lalu kita masukkan datanya di dummy. Jadi kita panggil kita buat variabelnya dulu. Lalu kita panggil beberapa string yang tadi kita buat. Lalu kita masukin deh semua data yang kita mau masukin gitu. Sini udah aku masukin name, material, description, review, price, foto, image, URL. Jadi ketika kita membuat kelas, kita juga harus masukkan datanya di sini sambil memanggil data dari kelas yang udah kita buat tadi. Lanjut tadi kita ke home screen-nya. Jadi setelah kita buat modelnya, kita panggil si variabelnya di sini .map and then kita return ke flat button. Nah, jadi button itu ada beberapa. Contohnya itu raise button, material button, dan flat button. Bedanya apa? Kalau raise button dan material button itu dia sedikit menonjol, jadi lebih ada efeknya gitu, efek menonjol. Nah, kalau flat button itu ya just flat. Nah, terus ketika kita klik on
klik button, maka actionnya adalah encode-nya. Dia menampilkan action ini, oke, navigator push, konteks material picture route, dia menyambungkan ke return detail screen. Nah, detail screen ini apa sih isinya? Oke, ntar kita jelaskan setelah selesai di bagian home screen ini ya. Ini childnya kita panggil lagi card, terus row. Nah, row itu untuk menampilkan layout uh, secara menampilkan layout secara vertikal, sedangkan column itu secara horizontal. Jadi kalau itu ke bawah ya, kalau itu ke bawah, dan kalau column itu ke samping kanan gitu. Nah, kita panggil lagi children karena kita akan memanggil beberapa widget. Nah, di sini kita ada expanded. Kita panggil image asset dari model itu ada foto. Terus di sini kita ada, nah di sini ada chart column yang kita wrap dengan padding. Terus kita kasih paddingnya itu 8. Nah, karena di sini kalau kita if you want give a size in angka, kalian harus kasih dengan tipe data double, jadi harus koma-komaan gitu. Terus cross axis alignment dot start, terus main axis size-nya itu dot main. Kita panggil lagi si children, kita akan menggunakan beberapa widget, text, sidebox, dan text lagi. Text-nya kita panggil stylenya text, text style-nya kita kasih font size-nya 16, terus side box-nya height-nya tingginya 8. Nah, ini fungsi side box itu untuk apa? Dia itu untuk memberikan jarak. Jadi antara teks yang ini dan teks ini ada jarak dengan ukuran 8. Nah, gitu. Terus ini teksnya kita panggil lagi ya material, maksimal length-nya 2. Jadi dia itu hanya dapat menampilkan 2 baris dari isi dari model material ini. Oke, tadi kita harus, setelah kita dari bagian home screen akan menghubungkan ke detail screen. Apa sih isinya? Kita lihat ya. Nah, di sini sama dia juga menggunakan stateless widget. Oh ya, buat kalian yang belum tahu stateless widget itu apa, jadi di sini tuh kan ada stateless widget dan stateful widget. Kalau kalian mau menggunakan stateless, you can ketik STL, maka akan ketampil defaultnya itu auto ada defaultnya. Terus kalau stateful itu STF. Stateless itu adalah widget yang menampilkan hal-hal yang sifatnya statis. Setelah data ditampilkan, kita itu nggak akan bisa lagi berubahnya. Nah, kalau stateful itu sifatnya dinamis, jadi itu dapat mengalami perubahan. Nah, di sini kita menggunakan stateless widget, jadi ini tidak akan bisa lagi mengalami perubahan gitu. Nah, kita return ke scaffold yang tadi aku jelasin untuk memberikan warna background or a bar body. Nice. Bodinya kita panggil widget single chat scroll view. Childnya lagi column untuk tampilan layout ke secara horizontal. Oke. Okay. Cross axis alignment dot stretch. Shouldernya kita panggil lagi, widgetnya ada stack. Nah, stack ini untuk menampilkan beberapa layer secara, jadi itu layernya jadi komponennya yang kita pakai itu bisa menumpuk. Oke, terus ini image asset kita panggil dari si models lagi, build foto. Nah, terus sini kita panggil lagi childnya row, widgetnya row. Kita kasih icon button row back. Nah, untuk back ke halaman sebelumnya. Nah, di sini juga ada favorite button. Nah, ini juga kita harus buat kelas favorite button. Jadi ketika kita tulis favorite button, maka dia akan merah. Maka supaya gimana, kita harus buat kelasnya di file Dart file. Oh ya, belum, aku juga mau tahu cara buat filenya. Lib new that file. Sekalian klik, kalian klik nama filenya. Nah, di sini biar nggak merah, kita harus buat kelasnya. Gimana caranya?
Setelah aku akan jelasin setelah kita menyelesaikan di bagian code di bagian detail screen ini. Oke, terus di sini ada kita kasih lagi widget container, kita kasih marginnya. Oh ya, di sini kita bisa kasih margin just for top or button, right, left or right. If you want, uh, if you want give the all of margin, you can give dot all. Secara otomatis margin dia itu akan semuanya 10. Nah, tapi kalau misalkan cuma butuh topnya doang, or bottomnya doang, atau kanan kiri left or right-nya, kalian klik edge inset dot only dan kalian masukin secara spesifik di bagian apa yang mau kalian kasih gitu. Terus lanjut ke child text-nya, furnitures.m kita panggil lagi modelnya, text line center untuk posisi di tengah. Terus juga stylenya kita kasih font size 30. Sama lagi widget container. And then childnya kita panggil row. Main axis, ini main axis alignment. Nah, dot space evenly. Jadi itu untuk memberikan setiap jaraknya gitu sama rata. Terus di sini column kita kasih icon star. Nah, icon star ini untuk apa? Untuk nah ini ya hubungannya dengan favorite button. Jadi jika kita ingin memasukkan listnya ke dalam list Safari, kita bisa klik si icon start ini. Sizebooknya kita kasih 8. Fungsi sizebook ini untuk memberikan jarak. Jadi untuk memberikan jarak antara si icon dan teks ini. Nah, teksnya kita panggil lagi dari models review. Oh, sorry. The function star not bukan untuk klik favorite button. Favorit ini tuh untuk memberikan jumlah review dari produk si furniture itu. Sorry, ternyata aku salah. Jadi itu ya guys, ini untuk menampilkan jumlah data review dari produk. Nah, kalau ini untuk menampilkan price-nya gitu. Sekolah ini kita panggil lagi widget container. Paddingnya kita wrap, ini nggak dikasih wrap, ini langsung kasih paddingnya all. Nah, ini kita pakai all of the margin, kita kasih 16. Childnya kita panggil lagi widget text. Nah, kita dari model kita pakai text line justify. Stylenya font size kita atur 16. Ini juga sama container, kita panggil lagi widget container. Oh ya, kita dari tadi sebutin container, tapi apa sih container itu? Jadi itu container itu widget untuk membungkus widget lain. Kayak untuk kita kasih background, margin or padding, width or height and others gitu. Jadi itu fungsi container ya. Container untuk membungkus widget lain. Oke, nah itulah fungsinya. Nah, kita ada shade clip rect untuk memberikan border radius circular, untuk memberikan border. Jadi ya border. Jadi dia ujungnya nggak lancip, kita kasih dia 10. Dan kita panggil lagi image.network URL ini. Nah, image.network itu fungsinya ketika kita panggil si image dari internet. Nah, inilah fungsinya image.network. Kita masukin dari si modelnya itu. Ini untuk memasukkan dari model image URL. Oke. Nah, tadi ada yang terlewat untuk kelas favorite button. Nah, jadi untuk detail screen udah selesai ya, guys, penjelasan code-nya. Lanjut kita ke favorite button. Oh iya, ternyata aku ada yang kelewat. Di sini tuh favorite button itu fungsinya untuk apa? Oke, kita lihat lagi aplikasinya. Nah, klik. Nah, di ujung kanan atas itu ada icon love, bisa kok kalian bisa klik. Nah, dia akan terisi. Dia
feel the heart is filled, dia akan terisi ketika kita menandakan dia masuk ke dalam list favorit kita gitu. Nah, inilah code-nya. Kita menggunakan stateful widget. Nah, jadi karena dia itu sifatnya dapat mengalami perubahan dinamis, maka kita menggunakan stateful widget. Nah, kita return ke icon button. Icon button yang kita panggil icon is favorite. Kita panggil icon favorite dot favorite underscore border. Jadi icon favorit just favorite and favorite dot favorite and favorite underscore border. The color is yellow and on press set state is favorite sama dengan ini fungsi kebalikan, jadi kayak tidak is favorite gitu. Jadi ketika dia diklik maka dia akan terisi menggunakan icon dari favorit yang ini gitu. Nah, coba kita lihat ya code-nya persatu. Apakah sudah aku jelaskan semua tadi di main? Ini untuk tampilan awalnya kita nyambungkan ke home screen. Nah, home screen itu yang ini ya guys. Nah, sama kan? Nah, setelah itu di home screen itu kita harus membuat dulu modelsnya di sini di file Dart Furnitures. Untuk masukkan datanya kita menggunakan dummy.dart. Nah, ini untuk data-datanya. Lalu kita masuk ke detail screen ya, yang ini. Ini udah aku jelasin juga satu persatu tadi. Nah, setelah itu akan menghubungkan ke favorite button. Nah, inilah file Dart-nya. Jadi ketika dia menjadi favorit kita bisa kita klik si icon favoritnya itu. Oke. Oh ya, sebelumnya aku juga akan memberitahu cara memasukkan image dari folder yang kita punya. Jadi ketika kita copy paste, lalu kita memberikan gift dan name. Nah, setelah itu kan tampil kan gambarnya. Lalu kita ke pubspec.yaml. I don't know gimana cara bacanya. Terus di sini caranya itu di pubspec.yaml itu sudah ada defaultnya kita untuk memberikan aset. Kita tinggal buka si pagarnya ini. Terus kita masukin deh sesuai dengan nama foldernya. Nah, di sini aku menggunakan folder asset slash img slash nama dari pic-nya itu, image-nya itu. Di sini ada furniture underscore 1.jpg. Nah, di sini udah kepanggil, jangan lupa pub get. Setelah itu baru bisa kita panggil di kelas di the file Dart yang udah kita buat. Tuh, contohnya ini. Di detail screen itu juga udah aku panggil. Nah, di sini fotonya. Aku masukin dia itu di dummy. Wait. Nah, di sini. Kita panggil si image assetnya di sini. Oke, maka akan menghasilkan aplikasi seperti ini. Nah, ini aku mau ngambil tema furniture. Bisa kalian scroll ke bawah, kalian klik. Nah, di sini ada detail dari produknya. Oke, I think that's all. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya aku mohon maaf. And see you on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.